Dalam kaitan dengan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua, anggota MRP melalui kelompok kerja Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan sebagai alat kelengkapan MRP telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, khususnya orang asli Papua atau OAP, mengenai pengelolaan dana otonomi khusus dengan fokus utama pada kemanfaatan dana otsus bagi OAP. Penjaringan aspirasi masyarakat telah dilakukan pada 8 kabupaten dan 1 kota di wilayah pemerintahan Provinsi Papua pada bulan April tahun 2025. Dalam kaitan dengan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua, anggota MRP melalui kelompok kerja Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan sebagai alat kelengkapan MRP telah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, khususnya orang asli Papua atau OAP, mengenai pengelolaan dana otonomi khusus dengan fokus utama pada kemanfaatan dana otsus bagi OAP. Penjaringan aspirasi masyarakat telah dilakukan pada 8 kabupaten dan 1 kota di wilayah pemerintahan Provinsi Papua pada bulan April tahun 2025. Rapat pleno pembukaan masa sidang 2 Majelis Rakyat Papua tahun 2025 hari ini, MRP menyampaikan laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat Papua dan diserahkan oleh Nerlin Cewa Marolo selaku Ketua MRP kepada pemerintah Provinsi Papua dan DPRP yang diterima oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Susana Wanggai, disaksikan oleh seluruh anggota MRP dan Forkompimda Provinsi Papua. Yang pertama, kami pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja keras dari Yang Mulia Ibu Ketua MRP beserta seluruh anggota MRP Provinsi Papua yang telah melakukan, ini merupakan satu kerja keras ya untuk penjaringan aspirasi masyarakat, dan ini masyarakat dari masyarakat dari ini ya ground community seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Dan tentunya rekomendasi-rekomendasi tadi yang telah diserahkan kepada kami, kepada pemerintah Provinsi Papua, tentu kami akan tindak lanjuti, dan ini merupakan dasar dari kebijakan, salah satu dasar kami akan membawa menjadi salah satu dasar kebijakan pembangunan ya, kebijakan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan apa yang kita inginkan, dan tentunya bagaimana untuk kita bawa masyarakat kita ini ya adil, sejahtera, ini bawa ke dalam Indonesia Emas 2045. Tentunya seperti itu yang kita harapkan bersama. Dari semua apa yang penjaringan aspirasi yang telah dilakukan oleh MRP, ini tentunya untuk menuju ke kita punya OAP di Indonesia Emas 2045. Saya pikir demikian. Sementara itu, Nerlin Cewa Marolo menyampaikan bahwa hasil pleno yang sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua terlampir beberapa harapan utama dari masyarakat asli Papua. Di antaranya pemetaan wilayah tanah adat, pembatasan imigran dari luar tanah Papua yang kian hari terus bertambah, kelanjutan program Kartu Papua Sehat atau KPS yang sudah sempat terhenti, dan dibuka kembalinya Balai Latihan Kerja atau BELKA guna mempersiapkan tenaga orang asli Papua yang terampil dan siap pakai. Pada hari ini telah terjadi rapat pleno masa persidangan yang kedua tahun 2025. Pleno ini dilanjutkan dengan penyerahan hasil penjaringan aspirasi orang asli Papua kepada PJ Gubernur Provinsi Papua. Adapun aspirasi yang kami sampaikan kepada PJ Gubernur Papua adalah hasil dari penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh anggota Majelis Rakyat Papua yang berjumlah 42 orang, dan kami turun langsung ke konstituen kami di masing-masing daerah pemilihan kami. Daerah pemilihan kami ada di 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. MRP terdiri dari 3 Pokja, Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama. Di penjaringan aspirasi, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang adalah utusan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga hari ini kami menyampaikan
hasil penjaringan aspirasi itu yang berupa rekomendasi yang disampaikan kepada gubernur dan juga kepada kepala daerah kota kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Adapun hasil penjaringan aspirasi yang kami telah sampaikan, ada beberapa topik yang kami anggap itu penting. Yang pertama, dari Pokja Adat itu adalah pemetaan wilayah tanah adat di Provinsi Papua. Mengapa itu MRP Pokja Adat merasa itu penting untuk melakukan pemetaan wilayah tanah adat? Kita lihat wilayah pemerintahan antara kabupaten di Provinsi Papua itu belum final ditetapkan. Contoh Kabupaten Kerom dan Kabupaten Tolikara. Demikian juga Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Yalimo. Itu belum final, batasnya ada di mana. Sehingga dengan adanya program pemetaan wilayah tanah adat ini bisa dilaksanakan dan bisa selesai sehingga bisa berjalan dengan baik karena mereka tahu batas wilayah pemerintahan. Demikian juga dengan kampung-kampung. Untuk pemetaan wilayah tanah adat ini dia akan berangkat dari kampung hingga sampai dengan kota kabupaten. Khusus untuk kampung itu akan terjadi antara suku dan suku. Contoh di Sko Yambe itu antara suku Rolo dan suku Patipeme, antara suku Patipeme dan suku Membilong, antara suku Membilong dan suku Ramela. Di kampung itu kalau sudah selesai pemetaannya maka akan keluar antar kampung Sko Yambe dan Sko Mabo batasnya dan Sko Sai di mana. Kalau sudah demikian bisa keluar antara Sko dan Nafri. Kalau sampai di Abepura ini antara Nafri dan Yoka dan Wayena gitu. Sehingga permasalahan yang selama ini terjadi saling klaim tanah di Kota Jayapura ini bisa diselesaikan. Contoh saja, saya kasih contoh untuk kantor pos Abepura. Itu orang Nafri klaim orang Nafri punya, tapi orang Yoka klaim orang Yoka punya. Jadi pemerintah bingung mau bayar kepada siapa gitu. Tetapi dengan adanya program dari Majelis Rakyat Papua yang dilakukan oleh Pokja Adat, jika ini direspon baik oleh pemerintah, berarti pemerintah bisa masukkan dalam program untuk tahun 2026. Itu untuk Pokja Adat, itu program yang utama bagi Pokja Adat. Masih banyak lagi yang tadi menjadi rekomendasi. Untuk Pokja Perempuan, kita lihat DOB telah terjadi dan Papua ini menjadi 6 provinsi di Papua Raya yang besar ini. Dengan adanya pemekaran ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan peluang ini dibaca oleh orang lain gitu. Dan banyak imigran yang masuk ke Papua dan kita anak-anak Papua akhirnya jadi pengangguran. Pokja Perempuan melihat itu sehingga Pokja Perempuan mendorong untuk BLK bisa difungsikan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja bisa melihat ini untuk merekrut anak-anak yang bisa dikasih pelatihan life skill sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi saya lihat ini memang ini pekerjaan besar. Kalau untuk membina anak-anak kasih pelatihan di BLK, yang saya lihat itu bahwa ini program berkesinambungan. Kalau kita rekrut anak-anak untuk dikasih pelatihan, kita harus tahu tujuan anak-anak ini akan kemana gitu. Contoh pelatihan bengkel motor. Kalau pelatihan bengkel motor harus pemerintah kasih modal untuk anak-anak itu usaha. Karena mereka sudah mengerti bagaimana servis motor. Tetapi kalau cuma selesai pelatihan terus dilepas saja ya tidak bisa. Berarti program ini tidak berhasil. Tetapi untuk berhasil anak-anak yang selesai pelatihan harus dibekali dengan modal dan mereka buka usaha. Dan masih ada lagi pekerjaannya pemerintah yaitu pendampingan terhadap kelompok-kelompok ini. Karena ini kita yang kasih pelatihan, kita yang kasih modal, berarti kita harus dampingi sampai dia betul-betul berhasil. Contoh saja, mengapa harus didampingi? Nah, ini anak-anak ini tidak mengerti bagaimana kelola keuangan dari usaha itu, begitu. Berarti harus kasih pelatihan manajemen usaha. Contoh tadi bengkel motor. Dengan adanya dia mengerti tentang manajemen usaha itu, berarti dia bisa pilih. Ini uang usaha berarti usaha. Ini uang keluarga berarti keluarga. Tidak bisa ambil uang dari uang usaha itu. Jadi ini pekerjaan besar. Tetapi kalau kita serius untuk mengubah nasib dari anak-anak Papua
untuk membawa mereka untuk menjadi berarti untuk hidup sendiri. Dia berarti bagi keluarga, berarti bagi orang banyak. Berarti ya kita serius untuk kerjakan ini. Itu pekerjaan atau rekomendasi dari Pokja Perempuan yang diusulkan. Untuk Pokja Agama dia mengusulkan aktifkan kembali kartu Papua Sehat (KPS). Mengapa itu sangat penting sekali? Banyak keluhan dari daerah-daerah kota kabupaten bahwa pelayanan kesehatan pengobatan bagi orang asli Papua di sana sudah sangat berkurang. Obatnya terbatas, malah tidak ada. Tetapi dengan diaktifkan kembali, diberlakukan kembali kartu Papua Sehat, berarti obatnya dan alat kesehatan mungkin semua bisa tercover di situ. Jadi kami rasa ini sangat penting sehingga kami sampaikan menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Lalu ada juga kita rekomendasikan tentang bagaimana perhatian pemerintah terhadap orang dengan HIV. Berarti ini tugasnya KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, provinsi, kota kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Ini kita lihat KPA ini sepertinya sudah tidak ada. Ini KPA penting sekali. Jadi mohon perhatian dari pemerintah untuk aktifkan ini KPA di provinsi sehingga bisa tersentuh KPA yang ada di kota kabupaten. Dan kita juga butuh pemerintah perhatikan jika itu ada dana yang tertinggal di dinas kesehatan provinsi maupun kota kabupaten, harus bisa memperhatikan LSM yang sangat peduli. Mereka dengan rela bekerja tanpa upah untuk memperhatikan orang dengan HIV yang ada di Provinsi Papua itu mohon diperhatikan. Mengapa saya harus sampaikan ini? Bulan Desember itu kita pernah reses tahun lalu, saya ada pertemuan dengan masyarakat di Abepura dan ada komunitas yang datang menamakan diri mereka LSM yang peduli dengan orang dengan HIV. Tetapi sampai hari ini mereka tidak ada perhatian dari pemerintah. Ini kita posisi Kota Jayapura. Mohon perhatian dari Bapak Wali Kota untuk melihat Dinas Kesehatan. Jika ada pos dana di Dinas Kesehatan untuk bisa memperhatikan LSM yang peduli dengan ODA, itu tolong untuk difasilitasi. Demikian yang kami harapkan dari pemerintah untuk perhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Dan ini semua akan dikerjakan dengan dana otsus karena penerima manfaat adalah orang asli Papua. Kami tidak bicara pos dana lain, tapi kami bicara pos dana otsus karena orang asli Papua ini dijamin hak hidupnya lewat undang-undang otonomi khusus yang berlaku di tanah Papua. Terkait life skill, untuk kita di Provinsi Papua ada Dinas Tenaga Kerja. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah ada pertemuan dengan BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di situ dia sampaikan atau ditawarkan programnya kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Contoh pengiriman ke Jepang. Berarti pelatihan yang akan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah bahasa Jepang. Dan kerja apa yang dia akan kerja di sana? Contoh mungkin jadi manajer kah? Berarti kau harus belajar itu juga. Sehingga kau sudah kuasai bahasa Jepang, kau kuasai juga bidang yang akan kau kerja di sana. Kalau kau sudah oke, lewat BP2MI ini, kau bisa dikirim ke sana. Itu berarti kita memberikan pelatihan kepada anak-anak Papua itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar, begitu. Mungkin tadi saya kasih contoh itu contoh di sini. Pelatihan servis motor itu usaha yang akan terjadi di sini di Papua, di Jayapura, di mana kota kabupaten. Tetapi kemarin sudah ada pertemuan dengan BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berarti ini peluang besar untuk anak-anak Papua. Tetapi sampai hari ini saya lihat Dinas Tenaga Kerja belum tindak lanjuti hasil pertemuan hari itu dengan orang kementerian. Sehingga harapan kami dengan usulan dari Majelis Rakyat Papua terkait peningkatan life skill bagi anak-anak Papua, mungkin pemerintah provinsi bisa perhatikan ini. Sehingga
dengan adanya pelatihan-pelatihan, pengiriman hasil pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar akan mengurangi pengangguran di tanah Papua. Jadi itu butuh keseriusan dari pemerintah Provinsi Papua. Mengapa harus serius? Kalau pemerintah tidak serius, ini akan terjadi kesenjangan sosial. Orang Papua akan bilang begini, pemerintah kan bikin apa? Kita saja ada nganggur baru kamu terima-terima orang dari mana? Yang kerja di atas tanah ini. Untuk masyarakat tidak komplain kita seperti itu, mari serius bekerja. Untuk menindaklanjuti semua dari rekomendasi yang kita kasih, ada satu data yang penting sekali, yaitu bagaimana pemerintah provinsi, kota, kabupaten membatasi masuknya migran ke tanah Papua. Tiap hari kita lihat pesawat turunkan orang itu ratusan bahkan ribuan. Demikian juga kapal ini muntahkan orang itu ribuan dan dia masuk dan tenggelam di bumi Papua ini kemana? Dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Dan harapan kami MRP, mari provinsi, gubernur dan para OPD yang terkait, Dukcapil, demikian juga para bupati, wali kota dengan OPD yang terkait, Dukcapil yang urus dokumen kependudukan di tanah Papua ini untuk mencari metode, sistem bagaimana caranya membatasi orang masuk di tanah Papua. Yang MRP memberikan saran saja, masukan kepada pemerintah, studi banding ke daerah-daerah khusus seperti Papua, yaitu Bali. Bagaimana caranya pemerintah Bali membatasi orang masuk di Bali dengan memberikan peluang kerja kepada orang yang masuk ke Bali dengan orang asli pribumi yang ada di sana itu seperti apa. Demikian juga bisa studi banding ke Jogja, daerah khusus itu. Bagaimana Sultan Jogja itu bisa menjaga hak-hak pribumi orang Jogja. Bisa juga studi banding ke Aceh. Bagaimana orang Aceh, orang pribumi di sana menjaga, melindungi hak hidup orang asli Aceh. Itu menjadi harapan dari Majelis Rakyat Papua. Sehingga tanah ini jangan orang bilang ini Papua, tetapi orang Papua ada di mana ya? Begitu. Itu menjadi PR besar. Mari kita kerja bersama menjaga, melindungi, menyelamatkan tanah Papua. Terima kasih. Rapat pleno pembukaan masa persidangan 2 MRP tahun 2025 dan penyerahan penjaringan aspirasi orang Papua kepada PJ Gubernur Papua atau yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekda Papua berlangsung di lantai 12 Gedung Majelis Rakyat Papua, Kota Jayapura.